KLHS melekat pada kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS diselenggarakan pada perencanaan atau evaluasi suatu kebijakan, rencana, dan atau program. Pemerakarsa KLHS adalah pemerakarsa kebijakan, rencana, dan atau program. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 Ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta kebijakan, rencana, dan atau program berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. KLHS dilaksanakan melalui 1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup suatu wilayah. 2. Perumusan alternatif, penyempurnaan kebijakan, rencana dan atau program. 3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS diselenggarakan dalam keseluruhan integrasi proses KRP. Agar KLHS terintegrasi dalam KRP, maka dilakukan identifikasi konteks dan peluang integrasi KLHS dalam proses KRP, identifikasi pemangku kepentingan dan pelaku pengambilan keputusan KRP, identifikasi isu strategis lingkungan hidup yang perlu diintegrasikan, analisis pengaruh KRP terhadap isu strategis lingkungan hidup, pengembangan alternatif, dan mitigasi dampak untuk penyempurnaan KRP jika dibutuhkan, dan perumusan rekomendasi pembangunan berkelanjutan yang perlu diintegrasikan dalam KRP. Kajian yang dilakukan dalam KLHS antara lain adalah kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 1 menyatakan bahwa pelaksanaan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam hal proses penyusunan dan evaluasi KRP sedang berlangsung, maka pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat diintegrasikan dalam proses penyusunan dan evaluasi KRP bersangkutan. Jika KRP sudah berada pada tahap akhir penyusunan dan evaluasi, maka pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dilakukan secara tersendiri. Identifikasi isu strategis lingkungan hidup mempertimbangkan keterkaitannya dengan hajat hidup masyarakat luas, bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, sedang berlangsung atau dipercaya akan terjadi, berdampak negatif jangka panjang, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dan berpotensi menimbulkan dampak kumulatif dan berefek ganda. Identifikasi dan perakiraan pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup mempertimbangkan isu strategis yang telah diidentifikasi serta potensi yang ditimbulkan KRP terhadap isu strategis bersangkutan. Potensi pengaruh meliputi peningkatan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, peningkatan GRK, kenaikan muka laut, intensitas, dan frekuensi extreme events, dan lainnya. Peningkatan intensitas dan cakupan kawasan bencana banjir, longsor, kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan. Kerusakan, kemerosotan, kepunahan, atau perubahan signifikan terhadap ekosistem penyangga keanekaragaman hayati. Berkurangnya kawasan berfungsi lindung, gangguan terhadap ketahanan pangan, penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan atau lahan, peningkatan jumlah penduduk miskin atau menurunkan kesejahteraan sekelompok masyarakat, peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Alternatif bagi penyempurnaan KRP pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki KRP sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena KLHS tidak ditujukan untuk membatalkan KRP dan bukan merupakan audit terhadap KRP, maka alternatif bersifat win-win solution lebih menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan dan realistik untuk diimplementasikan.
Alternatif dapat diwujudkan sebagai skenario, prioritas, lokasi, tahapan, dan periode pembangunan, instrumen dan cara mitigasi dampak dan risiko lingkungan, atau memberikan masukan bagi perencanaan lebih rinci. Rekomendasi KLHS merupakan kesimpulan tentang isu strategis lingkungan hidup yang dipertimbangkan. Hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup, alternatif bagi penyempurnaan KRP, dan kinerja pengintegrasian ke dalam KRP. Rekomendasi KLHS disusun sebagai laporan untuk melengkapi dokumen KRP. Proses penyusunan RT/RW diawali dengan kegiatan persiapan, dilanjutkan dengan pengumpulan data dan informasi, analisis dan sintesis, perumusan konsepsi tata ruang, perumusan rencana tata ruang, dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang RT/RW. KLHS diselenggarakan mengikuti proses penyusunan RT/RW sesuai dengan identifikasi konteks dan peluang untuk mengintegrasikannya dalam proses bersangkutan. Identifikasi isu strategis lingkungan hidup sangat relevan diintegrasikan dalam tahapan persiapan. Identifikasi kondisi wilayah perencanaan secara menyeluruh dan identifikasi isu perencanaan tata ruang wilayah. Kajian yang dilaksanakan dalam kerangka KLHS seperti kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan lainnya diintegrasikan dalam proses analisis dan sintesis tata ruang. Setelah terbangun konsepsi dengan beberapa alternatif rencana tata ruang, maka secara terintegrasi dilakukan perkiraan pengaruh konsep rencana terhadap kondisi lingkungan hidup berdasarkan hasil analisis. Perakiraan pengaruh dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih alternatif rencana tata ruang. Pengembangan alternatif untuk penyempurnaan rencana dapat diintegrasikan dalam perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Alternatif yang ditujukan sebagai masukan bagi perencanaan tata ruang lebih rinci dimuat dalam rekomendasi KLHS. Dalam proses peninjauan kembali RT/RW, berbagai kajian yang menjadi muatan KLHS menjadi relevan dilaksanakan sebagai bagian dari substansi yang diperlukan bagi evaluasi RT/RW. Berbagai kajian tersebut dapat dilaksanakan pada periode implementasi RT/RW maupun pada masa ditetapkannya kegiatan peninjauan kembali RT/RW. Dalam proses dan tahapan peninjauan kembali RT/RW, evaluasi berdasarkan berbagai kajian yang menjadi muatan KLHS berperan sebagai substansi yang melekat pada proses evaluasi RT/RW serta identifikasi simpangan atau deviasi tata ruang. Jika peninjauan kembali menyimpulkan keperluan revisi RT/RW, maka penyelenggaraan KLHS dilakukan terintegrasi dalam proses penyusunan RT/RW. Namun jika peninjauan kembali RT/RW menyimpulkan hanya diperlukan perbaikan perda tentang RT/RW dan tindakan penertiban, maka KLHS akan terintegrasi dalam pemberian masukan bagi upaya perbaikan perda tentang RT/RW maupun tindakan penertiban yang perlu dilakukan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.